Kejaksaan Agung menetapkan 3 orang hakim yang menangani sidang perkara korupsi ekspor minyak goreng di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai tersangka suap. Ketiga tersangka diantaranya Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin telah ditahan di Kejaksaan Agung. Ketiganya menjatuhkan putusan onslah atau lepas dalam perkara korupsi ekspor minyak goreng di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam putusan itu, 3 terdakwa korporasi terbukti melakukan perbuatan sesuai dengan dakwaan primer maupun subsidiar jaksa penuntut umum. Namun hakim menyatakan perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana sehingga para terdakwa dilepaskan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Tim penyidik telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam perkara ini. 1. Tersangka ABS selaku hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang kedua, tersangka AM berdasarkan surat penetapan nomor 26 tanggal 13 April 2025. Dan yang ketiga, tersangka DJU yang bersangkutan adalah hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 3 hakim PN Jakarta Pusat diduga menerima suap untuk memberikan vonis lepas dalam perkara korupsi minyak goreng. Pada saat mengadili perkara, Juyamto bertindak sebagai hakim ketua, lalu Ali Muhtarom dan Agam Syarif Baharudin sebagai hakim anggota. Ketiga hakim menerima suap senilai 22,5 miliar rupiah yang dibagikan oleh tersangka Muhammad Arif Nuryanta yang merupakan mantan wakil ketua PN Jakarta Pusat dan terakhir menjabat ketua PN Jakarta Selatan lewat Juyamto. Ketiga hakim tersangka kini ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan. Sebelum ditangkap Kejaksaan Agung, Hakim Juyamto pernah menangani perkara pra-peradilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas penetapan tersangka oleh KPK. Dalam putusan sidang yang dibacakan pada 13 Februari 2025, Hakim Tunggal menolak gugatan pra-peradilan dan penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK dianggap sah. Mahkamah Agung menanggapi penetapan tersangka 3 hakim dalam kasus dugaan suap terkait vonis lepas terdakwa korupsi ekspor bahan baku minyak goreng. MA memberhentikan sementara ketiga tersangka dan akan memberhentikan mereka secara tetap jika telah ada putusan yang inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Majelis Tipikor, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim dan panitera yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan akan diberhentikan sementara. Jika telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, akan diberhentikan tetap. Barang bukti yang disita Kejaksaan Agung dalam dugaan suap Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan total nilai 60 miliar rupiah dalam perkara ekspor minyak sawit mentah atau yang dikenal dengan korupsi minyak goreng jadi sorotan. Ada 7 mobil, 21 motor, dan 7 sepeda mewah dengan harga miliaran rupiah milik para tersangka yang disita. Apa saja kendaraan mewah yang disita Kejagung untuk kasus ini? Berikut liputan jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan Septa Yoga. Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 orang tersangka terkait dengan kasus vonis lepas, dugaan suap dan atau gratifikasi perkara ekspor minyak sawit mentah atau CPO, di mana selain menetapkan 7 orang tersangka tersebut, Kejaksaan Agung juga sudah menyita berbagai macam alat bukti dan juga barang bukti, di mana 7 unit mobil mewah, 21 unit motor, dan 7 unit sepeda berjenis road bike, seperti beberapa kendaraan yang terpampang di belakang saya. Saya akan sedikit membahas setidaknya 4 dari 7 mobil mewah yang telah disita Kejagung pada 12 April yang lalu. Yang pertama, pabrikan asal Italia dengan merek Ferrari berjenis F8 Spider yang diperkirakan dengan harga atau nilai 11,8
hingga 12,5 miliar rupiah yang merupakan harga tertinggi dari barang sitaan Kejagung untuk perkara ini. Kemudian yang kedua, Nissan GT-R, produsen asal Jepang ini menjual mobil ini di kisaran harga 5 hingga 8 miliar rupiah. Yang ketiga, produsen asal Jerman dengan Mercedes-Benz G-Class G63 yang dibanderol dari harga 5 hingga 7 miliar rupiah. Dan mobil terakhir yang disita oleh pihak Kejagung pada 12 April yang lalu merupakan Lexus RX 500h yang diperkirakan dengan nilai 1,3 hingga 1,5 miliar rupiah. Selain keempat mobil mewah tersebut, Kejagung juga menyita tambahan 3 buah mobil lainnya pada hari Minggu 13 April, di mana untuk 2 unit Land Rover Defender 90 dan juga 1 unit Land Cruiser VXR, di mana masing-masing harga kendaraan dibanderol dengan harga kisaran 2 miliar. Selain 7 unit mobil tersebut, Kejagung juga menyita 21 unit motor dengan spesifikasi besar, di mana merek-merek terkenal seperti Harley Davidson, Triumph, hingga Piaggio Vespa dengan limited edition atau edisi terbatas juga disita oleh pihak Kejaksaan Agung, serta 7 unit sepeda berjenis road bike yang kita ketahui harganya mungkin bisa di atas harga normal. Meskipun ketiga orang hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga saat ini pihak Kejaksaan Agung masih terus melakukan penyelidikan terkait dengan kasus ini, terutama untuk aliran dana sebesar 60 miliar yang diduga diberikan kepada MAN yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Benediktus Aditya, Septa Yoga, Kompas TV, Jakarta. Perkembangan terkini dari kasus suap hakim dalam menangani perkara korupsi bahan baku minyak goreng akan disampaikan jurnalis Kompas TV Alfania Rizky dari Kejaksaan Agung RI. Alfa, selamat petang. Setelah Kejaksaan Agung menahan 3 tersangka hakim, lalu bagaimana Kejagung mengembangkan penyidikan kasus ini? Selamat petang Cindy dan juga saudara. Yang patut dicermati dari penetapan tersangka, tepatnya ada 7 tersangka dalam kasus vonis onslah atau vonis lepas terhadap kasus korupsi fasilitasi ekspor CPO ini adalah bagaimana aliran dana yang kemudian diterima oleh para tersangka ini. Kalau kemarin dari 3 hakim tersebut disebutkan, Kejaksaan Agung menemukan bahwa 3 hakim menemukan aliran dana ini berasal dari advokat atau pengacara dari 3 perusahaan yang menjadi terdakwa menjadi tersangka dalam kasus korupsi ini. Tetapi kemudian dari barang bukti yang diterima oleh Kejaksaan Agung, tepatnya berbagai barang mewah yang disita dari rumah advokat Arianto tersebut dan juga uang yang diterima atau yang ditemukan oleh Kejaksaan Agung, dari mana sebenarnya asal uang dan juga kendaraan mewah ini. Apakah memang 3 perusahaan yang merupakan tersangka dalam kasus fasilitasi CPO ini merupakan pemberi dana atau penyedia dana yang diterima para advokat dan juga para hakim yang ditetapkan tersangka kemarin, atau memang ada sumber-sumber lain. Hal ini yang kemudian harus dikembangkan oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi fasilitasi ekspor ini. Sedangkan ketiga hakim yang sudah ditetapkan tersangka ini bahwa ditemukan barang bukti sebesar 60 miliar rupiah dalam bentuk mata uang asing dan juga mata uang rupiah yang dibagikan kepada 5 orang, tepatnya yaitu 3 hakim dan juga 1 mantan ketua PN Jakarta Selatan dan 1 panitera. Ini kemudian ditemukan bahwa aliran dananya berasal dari Arianto. Sampai saat ini Kejaksaan Agung memang belum bisa membeberkan siapa yang kemudian diperiksa lagi dalam kasus ini. Tapi kalau melihat pemetaan kasusnya, nampaknya Kejaksaan Agung akan mendalami aliran dana asal dari dana yang kemudian diterima baik itu oleh Arianto, advokat yang kemudian menangani kasus ini, ataupun dari para tersangka yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. Cindy.
Alfa, kalau informasinya barang bukti yang ada di belakang Anda, sudah ada keterangan milik tersangka siapa saja? Benar sekali. Kalau dari hasil konferensi pers ini, kalau di belakang saya ini Kejaksaan Agung nampaknya masih membeberkan barang bukti yang sudah diterima, yaitu berupa 5 atau 7 kendaraan mewah berupa mobil dan juga puluhan kendaraan roda 2 yang juga saat ini masih dipampang di belakang saya. Itu merupakan barang bukti yang disita dari setidaknya 2 tersangka, yaitu dari advokat Arianto Bakri dan juga dari Muhammad Arif yang merupakan mantan ketua PN Jakarta Selatan. Dan dari hasil konferensi pers yang tadi malam disampaikan oleh Kejaksaan Agung, saya bacakan sedikit, Cindy dan juga saudara, setidaknya ada 3 unit mobil mewah yang disita oleh Kejaksaan Agung, kemudian ada tambahan lagi 4 mobil mewah dengan merek atau brand dari luar negeri, baik itu dari Ferrari, kemudian Land Cruiser dan juga Range Rover. Kemudian ada 21 unit sepeda motor dan juga 7 sepeda, dan ini merupakan barang bukti yang didapatkan dari penggeledahan di rumah Arianto Bakri yang merupakan advokat kasus korupsi fasilitas CPO ini. Kemudian selain kendaraan mewah, ada juga uang yang disita oleh Kejaksaan Agung, yaitu uang 360.000 US dollar atau dolar Amerika Serikat setara dengan 5,9 miliar rupiah yang diterima juga dari rumah tersangka salah satu hakim, yaitu Hakim Agam Syarif Baharudin dan juga Ali Muhtarom, dan juga uang 4.700 dolar Singapura yang diambil atau didapatkan dari rumah advokat Marcella Santoso. Yang bisa diketahui bahwa kasus ini dicium atau ditelisik oleh Kejaksaan Agung berdasarkan dari keberadaan advokat Marcella Santoso yang kemudian terlibat dalam kasus dugaan suap juga dari kasus Ronald Tanur, sehingga Kejaksaan Agung ini melihat ada yang janggal dari keterlibatan Marcella Santoso dan kemudian menemukan benang merah yang sampai pada kasus dugaan fasilitasi CPO, kasus korupsi fasilitasi CPO ini, di mana 3 hakim yang sudah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung menetapkan putusan onslah atau bebas terhadap 3 perusahaan besar yang saat ini juga masih didalami keterlibatan ketiga perusahaan ini terhadap kasus suap yang melibatkan 7 tersangka yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. Cindy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Alfania Rizky dan Jenifan Prapta atas laporan Anda. Usai jeda, Saudara, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan menuntut dokter PPDS pelaku pemerkosaan harus dihukum maksimal.